Nah, yang berikut ini sebelum ke Pak Dr. Aris sebagai ketua pusaka, di ujung sana ini anak muda yang digandrungi oleh orang Almer Selatan. Kemana-mana titik jalan di ini pasti lihat Pak Ketua KNP Almer Selatan yang dulunya memang familiar di kehutanan, tiba-tiba diberi kepercayaan oleh pemuda Almer Selatan untuk memimpin jabatan sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNP Halmahera Selatan. Ini tidak mudah untuk menjadi seorang Ketua KNP. Karena itu nanti Bung Rizal ini akan menggambarkan posisi kepemudaan yang bergerak ke sektor perikanan, ataukah memang beliau ini ada di hutan. Memang budidaya ini masih berkaitan dengan mangrove, buka lahan, kemudian tantangan dari mangrove khusus di Almer Selatan. Yang kita minta bincang dengan Bung Rizal. Saya persilakan Pak Ketua KNP Almer Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kelautan Almer Selatan, Sekretaris Abang Sanusi, Sekretaris Perikanan sekarang. Selamat. Pak Dr. Haris yang saya hormati, selamat datang di Bumi Saruma. Abang saya mantan Ketua KNPI Maluku Utara sekaligus Ketua Forum Das Provinsi Maluku Utara, Bang Tanggung. Kalau beliau bilang tadi undang bukan karena beliau mantan Ketua KNPI Provinsi, saya bilang karena beliau mantan Ketua KNPI Provinsi, saya ada di sini. Sekarang beliau Sekretaris MPI ya, Ketua MPI Provinsi KNPI Provinsi Maluku Utara. Yang saya hormati Pak Kano, teman-teman, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Malam ini saya tadi ditelepon abang saya, itu kemarin cerita di sini jadi narasumber. Saya bilang ini saya dalam pikiran saya narasumber di Kehutanan sebagai kepala KPH atau sebagai Ketua KNPI. Ternyata dua-dua nih. Kalau mungkin adik-adik tanya ini kepala kehutanan bicara perikanan, dia ke ujung pangkal di mana, mungkin tadi sudah sedikit ada clue dari Pak Abang Tam bahwa dari luas, saya sebagai kepala KPH itu dari luas kawasan hutan yang kita kelola di KPH itu ada 146.000 di KPH Bacan. Di dalamnya ada 3.400 kurang lebih 3.400 hektar hutan lindung mangrove yang ada di Pulau Bacan. Di Bacan 3.418 hektar kalau tidak salah itu di Pulau Bacan, khusus hutan lindung ya, kawasan hutan yang kawasan Minapolitan ini di seputaran Labuan sampai Sawangat, Bakalomong dan sekitarnya. Jadi memetakan potensi mangrove yang ada di kita sini. Ketika Dinas Kehutanan beralih ke kewenangan kehutanan ditarik ke provinsi, itu sudah tidak terpantau lagi. Mungkin di perikanan ada data terkait dengan luasan mangrove di kawasan Minapolitan di Labuan dan sekitarnya. Tapi di kami ada kawasan khusus hutan lindung mangrove itu sekitar 3.400. Di sini sekitar 1.000 lebih di kawasan Minapolitan. Belum lagi mangrove yang status lahannya itu status kawasan itu APL, area penggunaan lain. Itu yang saya sendiri ketika di banyak pertemuan, di banyak acara itu ada teman-teman OKP yang bertanya, "Ketua, mangrove di sini rusak, mangrove di sana rusak." Saya buka peta. Ketika saya buka peta bahwa ternyata mangrove yang rusak itu ada di luar kawasan hutan lindung yang menjadi tugas dan kewenangan saya sebagai kepala KPH. Contoh kecilnya, tugas saya sebagai kepala KPH menjaga kelestarian mangrove. Itu mungkin tadi kalau teman-teman adik-adik mahasiswa ke belang-belang itu ada lihat di sebelum sampai di kampung itu ada penanaman mangrove. Itu kegiatan yang dilakukan oleh kita di KPH, itu rehabilitasi mangrove di belang-belang. Karena itu kawasan di situ sekitar 25 hektar yang kita rehabilitasi
karena sudah ada yang kemarin sempat mau bangun dengan apa, ternyata di situ kawasan hutan lindung. Itu menjadi tugas dan kewenangan saya sebagai kepala KPH. Ini saya bicara dulu sebagai kepala KPH ya. Nanti kalau saya bicara sebagai ketua KNPI, saya ingin lebih banyak memberikan masukan dan saran kepada Pak Kadis dan teman-teman di Dinas Perikanan. Sepanjang saya sebagai kepala KPH, ketika saya terjun ke KNPI, saya menyiapkan diri kayak bahwa jadi program-program di kehutanan itu tidak jalan maksimal. Saya coba dengan teman-teman kaji kenapa tidak maksimal. Ternyata kelompok-kelompok tani yang kita buat di desa-desa itu, salah satu kendalanya itu di masalah usia. Jadi terus usia dan teknologi pertaniannya yang belum berkembang, belum dikuasai oleh petani. Kita coba lihat ternyata, karena petani yang ada di kita yang sudah ini usianya sudah lanjut, jadi masih sistem pertaniannya masih yang dulu lah. Saya melihatkan diri ketika saya di KNPI tidak ada lagi petani yang kita bina itu. Saya berusaha semaksimal mungkin bahwa petani yang ada itu di bawah 40 kategori pemuda. Jadi saya ingin semua pemuda yang bersentuhan langsung dengan hutan, itu saya mulai dari hutan karena saya punya tugas pokok ya, yang berhubungan, yang mengelola, yang memanfaatkan hutan itu teman-teman atau adik-adik kategori pemuda. Coba kita kembangkan bagaimana hutan itu dikelola dengan maksimal, hutan itu dikelola dengan baik, ada pemanfaatan dan meningkatkan kesejahteraan. Ada beberapa program yang saya sendiri akui bahwa tidak pernah atau tidak jalan. Salah satunya itu agrosilvofishery. Agrosilvofishery itu budidaya, mungkin dia berbahasa ini budidaya ikan di mangrove, itu di dalam mangrove ya, silvofishery. Kalau di kita agrosilvofishery, itu ada program itu yang tidak jalan. Kalau di KPH lain di luar Maluku Utara itu jalan, ada di Kota Mubagu dan ini jalan itu agrosilvofishery jalan. Di kita saya sendiri belum pernah ada kelompok tani yang mengusulkan itu agrosilvofishery. Kalau ada yang mengusulkan itu, pasti kami ketika follow up kelompok tani tersebut itu selain mendapat bantuan, dapat pelatihan dan lain-lain. Harapan kami ketika di KPH ini agrosilvofishery tidak jalan, maka Dinas Perikanan dengan momen ini, dengan momen peningkatan produksi dan lain-lain, dengan hasil ditetapkan sebagai apa ya, lumbu ikan nasional ya, daerah lumbu ikan nasional. Potensi-potensi ini dapat dimanfaatkan oleh teman-teman di Dinas Kelautan dan Perikanan. Bagaimana mengembangkan budidaya yang dengan sistem silvofishery tadi itu. Potensi kita banyak di Halmahera Selatan, terutama di Pulau Bacan. Apalagi kawasan ini sudah ditetapkan sebagai kawasan minopolitan. Mangrove wajib dijaga di sini, wajib dijaga. Untuk meningkatkan produksi dan lain-lain, maka saya dengan teman-teman di KNPI, ini harapan saya di KNPI, ke depan teman-teman anak muda kita yang menjadi motor penggerak di tiap-tiap desa, tiap-tiap di sekitar kita, keseluruhan kita. Bagaimana kita menjadi motor penggerak, berkolaborasi dengan pemerintah desa, berkolaborasi dengan BUMDes, supaya potensi-potensi perikanan, kehutanan dan sumber daya alam yang lain kita bisa manfaatkan dengan baik, sehingga ke depan tidak lagi pemuda ini, kita tidak lagi istilah bukan tangan di bawah lagi, orang menjadi motor penggerak. Jadi saya di kehutanan sendiri kemarin, baru beberapa hari lalu saya bagi bibit tanaman produktif termasuk pala, mangga, rambutan, itu saya bagi ke tempat lain. Saya bagi ke teman-teman KNPI, pengurus KNPI dan teman-teman pemuda yang lain, OKP saya bagi. Satu orang 100 bibit pala,
Jadi harapan saya teman-teman yang di KNP ini menjadi contoh buat pemuda-pemuda yang lain yang bukan di luar KNP, belum melihat KNP, belum melihat selama ini belum melihat KNP sebagai ada buat mereka gitu. Saya ingin ke depan di Halmahera Selatan pemuda merasakan kehadiran KNPI buat teman-teman muda. Kemarin saya di KNPI coba berbicara dengan pihak tambang Wana Tiara, bagaimana setiap penerimaan kita KNPI berkontribusi untuk penerimaan karyawan di sana itu. Jadi kita fasilitasi teman-teman yang belum ada pekerjaan ini, kan selama ini tambang di sana cuma bawa tenaga asing dan apa. Kita dari KNPI akan fasilitasi, tapi betul-betul punya kemauan, punya niat baik untuk bekerja di sana. Saya di KNPI siap fasilitasi. Ada beberapa yang kita sudah jalan, termasuk sekarang kita sudah bisa masuk sekitar 15 orang ke Wana Tiara melalui wadah KNPI di Wana Tiara. Ini sekitar ada 10 lagi masih. Jadi niat saya ketika nanti ya Bang, DPK 30 kecamatan ini terbentuk setiap tahun itu 55 DPK usul ke kita untuk teman-teman yang ingin bekerja di Wana Tiara, kita dorong ke Wana Tiara atau ke Harita untuk bekerja di sana. Jadi paling tidak ada manfaat yang kami di KNPI yang dirasakan oleh teman-teman pemuda bahwa selama ini KNPI ternyata ada itu. Dalam 3 tahun ke depan saya masa jabatan di KNPI sampai 2023 saja. Memimpin KNPI 2 periode, tidak cukup 1 periode, harus 2 periode supaya tangguh kan, supaya tangguh. Memang jadi ketua KNPI itu adik-adik itu tidak mudah, karena hampir sama dengan harus menjadi seorang bupati di Kabupaten Halmahera Selatan, karena harus mengkonsolidasi 30 kecamatan di sini ya ketua. 30 kecamatan dengan dukungan 30 kecamatan baru Anda bisa dapat sama seperti bupati, baru harus dapat dukungan dari 161 organisasi OKP namanya, organisasi kepemudaan kemasyarakatan pemuda, baru clear baru jadi ketua KNPI. Dan hampir sama Tokono ya, konsekuensi politik harus terjadi karena dari pembiayaan, dari dana, kompromi, dan bisa jadi Halmahera Selatan alhamdulillah menghasilkan Bung Rizal yang memiliki kemampuan tarung yang bagus dan alhamdulillah terpilih sebagai ketua KNPI dalam 1 tahun terakhir. Dan saya lihat sebagai orang di provinsi, di ketua MPI, saya lihat memang hasil hampir berbeda, Adinda, berbeda karena di kabupaten lain hasil ini begitu lagi tanam mangrove di mana-mana, pergerakan harus ada konsolidasi pemerintah.